33 menit itulah waktu yang kita butuhkan untuk membedah satu pertanyaan terbesar hari ini. Siapa dalang sesungguhnya di balik ricuhnya demo DPR? Bukan provokator, bukan mahasiswa, bukan rakyat, tapi sebuah sistem yang lebih kejam dari yang kita bayangkan. Jangan sebarkan video ini, tetapi tonton sampai akhir. Indonesia kembali terbakar bukan karena api, tetapi karena amarah. Jalanan dipenuhi ribuan orang, suara rakyat berbaur dengan gas air mata, kamera menyorot gedung megah di Senayan, tempat yang seharusnya menjadi rumah aspirasi kini berubah jadi simbol pengkhianatan. Demo DPR ricuh, begitu judul besar media. Tapi kalau kita berhenti hanya di kata ricuh, kita menutup mata pada pertanyaan yang lebih penting. Mengapa rakyat gitu mudah meledak? Dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kekacauan ini? Banyak yang menyalahkan provokator, ada yang menuding mahasiswa, bahkan aparat pun sering jadi kambing hitam. Tapi benarkah mereka dalangnya? Atau kita sedang diarahkan untuk melihat ke jendela sementara monster sesungguhnya bersembunyi di balik pintu? Sejak lama politik kita digenggam oleh segelintir elit oligarki yang punya uang, pengaruh, dan jaringan kekuasaan. Mereka yang biayai kursi di Senayan, mereka pula yang menagih balas jasa setelah wakil rakyat duduk nyaman. Kenaikan tunjangan hanyalah puncak kecil dari gunung es besar bernama keserakahan. Inilah kisah tentang dalang yang tak kasat mata, bukan orang per orang, tapi sebuah sistem yang membuat demokrasi kita layaknya panggung boneka, di mana rakyat hanya jadi penonton sementara oligarki menarik benang di balik layar. Dan kali ini kita akan membedahnya, bukan sekedar siapa, tetapi bagaimana sistem busuk ini bekerja, bagaimana ia melahirkan kericuan, korban jiwa, bahkan tragedi. Dan yang lebih penting, apakah kita berani melawannya atau akan terus rela menjadi penonton dalam drama oligarki? Untuk memahami dalang yang sebenarnya, kita harus mundur beberapa langkah. Demo besar ini bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi kemarahan yang lama dipendam rakyat terhadap sistem politik yang makin jauh dari nurani publik. Isu yang memicu ledakan kali ini sederhana namun mematikan. DPR berencana menambah tunjangan dan fasilitas mewah. Bayangkan, di tengah rakyat yang berjuang dengan harga kebutuhan pokok yang melambung, para wakil justru sibuk memperdebatkan rumah dinas, perjalanan luar negeri, dan kenaikan gaji. Sebuah ironi yang menyakitkan. Tak heran, dalam hitungan hari protes menjalar dari Jakarta ke Makassar, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, hingga Bali. Apa yang bermula sebagai demonstrasi damai dengan poster dan orasi berubah menjadi kericuan besar. Gedung DPRD dibakar, jalan-jalan dipenuhi barikade, dan gas air mata mewarnai langit malam. Namun di balik kericuan itu ada tragedi kemanusiaan. Seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis saat aparat mencoba membubarkan massa. Di Makassar, 4 orang tak bersalah ikut menjadi korban ketika gedung DPRD dibakar. Nama-nama mereka mungkin tak kita hafal, tetapi darah mereka menjadi bukti nyata bahwa rakyat kecil selalu jadi korban pertama dalam pertarungan elit. Media pun memberitakan dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menyorot keberingasan massa, ada yang menekankan kerasnya aparat, namun sedikit yang bertanya, mengapa rakyat begitu marah? Mengapa DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat malah jadi simbol kemewahan dan pengkhianatan?
Jawabannya terletak pada satu kata: oligarki, sebuah jaringan kekuasaan yang membuat kebijakan bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan keuntungan segelintir elit. Inilah dalang yang sesungguhnya, meski wajahnya jarang terlihat di jalanan dan namanya jarang disebut di media. Ketika kita mendengar kata dalang, pikiran kita sering langsung tertuju pada satu sosok. Seseorang yang mengatur, yang memberi perintah, yang mengendalikan dari balik layar. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Dalang sejati dari kericuan ini bukanlah manusia tunggal, melainkan sistem bernama oligarki. Oligarki adalah lingkaran sempit yang berisi politisi, pembisnis besar, dan elit militer birokrasi. Mereka hidup dalam simbiosis. Politisi butuh dana untuk meraih kursi, sementara oligarki butuh kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Inilah transaksi gelap yang terjadi jauh sebelum rakyat turun ke jalan. Untuk duduk di kursi DPR, seseorang kandidat menghabiskan miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Dari mana uang itu datang? Dari kantong sendiri bagi yang mampu atau dari sponsor politik, para taipan dan pemilik modal? Dan seperti semua hutang, dana itu tidak pernah gratis. Setelah kursi diraih, tagihan pun datang. Proyek pemerintah, regulasi yang memihak, atau fasilitas mewah yang harus disahkan tanpa banyak pertanyaan. Disinilah wajah asli oligarki tampak. DPR bukan lagi arena adu gagasan, melainkan ruang dagang. Politik bukan lagi tentang rakyat, melainkan tentang laba. Maka jangan heran ketika isu kenaikan tunjangan mencuat, rakyat melihatnya bukan sekedar pemborosan, tapi simbol pengkhianatan. Wakil yang seharusnya memperjuangkan rakyat justru sibuk melunasi hutang budi pada oligarki. Namun kekuatan oligarki tidak berhenti di sana. Mereka menguasai media, mengendalikan opini publik, bahkan menyusup ke ruang digital melalui buzzer bayaran. Tujuannya sederhana, mengalihkan perhatian, membuat rakyat percaya bahwa kericuan hanyalah ulah provokator, membuat publik sibuk membicarakan korban jiwa, sementara akar masalah keserakahan sistemik tetap tersembunyi. Dan ketika aparat turun dengan gas air mata, oligarki kembali bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Rakyat dan polisi bentrok di jalanan, saling menjadi musuh, padahal keduanya sama-sama korban dari satu aktor tak kasat mata yang mengatur dari atas, oligarki. Inilah anatomi dari sang dalang, bukan sosok individu, melainkan jaring laba-laba kekuasaan. Ia tidak punya wajah, tapi memiliki tangan di setiap kebijakan. Ia tidak hadir di jalanan, tapi getarannya bisa membuat negara ini berguncang. Dan selama jaring ini tidak diputus, kericuan seperti di depan DPR hanyalah soal waktu untuk terulang kembali. Amarah rakyat tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia selalu punya akar, dan seringkali akarnya lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Ketika DPR membicarakan tunjangan rumah dinas miliaran rupiah, rakyat di luar sana sedang bergulat dengan harga beras yang terus naik.
Saat anggota dewan memperdebatkan perjalanan dinas ke luar negeri, jutaan mahasiswa memikirkan bagaimana membayar uang kuliah. Dan ketika para politisi tertawa di ruang rapat ber-AC, ribuan buruh masih berjuang dengan upah yang tak cukup untuk menghidupi keluarga. Inilah jurang kesenjangan yang makin hari makin lebar. Ledakan sosial yang terjadi bukanlah semata-mata karena isu tunjangan. Itu hanya pemicu. Bensin yang membuat api menyala adalah akumulasi kekecewaan, harga kebutuhan pokok yang tak terkendali, kesenjangan kaya miskin yang mencolok, hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua itu menumpuk, menunggu percikan kecil untuk meledak menjadi kobaran besar. Tak bisa dilupakan pula luka sejarah dari reformasi 1998 hingga berbagai aksi protes berikutnya. Rakyat sudah berulang kali turun ke jalan. Namun setiap kali janji perubahan hanya berakhir di meja perundingan elit. Dari waktu ke waktu kepercayaan rakyat terkikis berganti dengan sinisme. DPR dianggap bukan lagi lembaga perwakilan melainkan klub eksklusif para elit yang sibuk memperkaya diri. Ketika seorang pengemudi ojek online tewas dalam demonstrasi, itu bukan sekedar korban salah tempat, ia adalah simbol bahwa rakyat kecil selalu jadi tumbal, simbol bahwa sistem lebih sibuk melindungi kursi kekuasaan ketimbang melindungi nyawa. Dari situlah amarah rakyat menemukan bentuk paling brutalnya, kericuan. Ingatlah, kericuan bukanlah tanda kelemahan rakyat, justru sebaliknya, ia adalah tanda bahwa kesabaran sudah habis, bahwa suara protes yang selama ini diabaikan akhirnya pecah menjadi aksi yang tak bisa dibendung lagi. Dan di titik ini kita harus bertanya, apakah benar rakyatlah yang salah atau sistem yang memaksa mereka untuk marah? Ledakan sosial adalah cermin. Ia memperlihatkan wajah asli bangsa, antara elit yang hidup dalam kemewahan dan rakyat yang terus dipaksa bertahan dalam kesempitan. Selama jurang ini ada, ricuh akan selalu menjadi bahasa terakhir yang dimengerti oleh penguasa. Kericuan di jalanan sering terlihat seperti kekacauan tanpa arah, tapi jangan salah, bagi oligarki, kericuan adalah panggung. Mereka tahu betul bagaimana memanfaatkannya, bahkan kadang mereka sendiri yang menyulutnya. Pertama, mari kita bicara tentang distraction. Saat rakyat sibuk ribut soal ricuh di jalan, kamera media menyorot ban terbakar, bentrokan, dan gas air mata. Semua mata publik teralihkan. Sementara itu, di ruang rapat tertutup, kebijakan penting bisa diloloskan tanpa sorotan. Itulah fungsi ricuh, tirai asap yang menutupi permainan sebenarnya. Kedua, ada yang namanya scapegoating, mencari kambing hitam. Mahasiswa dituduh anarkis, buruh dianggap perusuh, aparat disalahkan karena brutal. Narasi ini sengaja dipelihara karena selama rakyat saling menyalahkan, oligarki tetap aman di balik layar. Mereka tak pernah muncul, cukup membiarkan publik terjebak dalam drama siapa yang salah. Ketika oligarki menggunakan kericuan untuk mengukur kekuatan rakyat, seberapa besar massa bisa digerakkan, seberapa jauh amarah bisa diatur. Bagi mereka, demo besar adalah laboratorium politik. Dari situ mereka bisa menilai siapa saja aktor lapangan yang berpotensi jadi ancaman, siapa yang bisa dibeli dan siapa yang bisa dipatahkan. Dan jangan lupakan yang paling berbahaya,
co-obsession saat seorang tokoh mahasiswa atau aktivis mulai bersinar dari aksi protes oligarki mendekat. Ada yang dijanjikan jabatan, ada yang diberi dana, ada pula yang dipatahkan dengan kriminalisasi. Begitulah cara sistem memastikan bahwa api perlawanan tak pernah benar-benar menjadi ancaman serius. Apakah ini berarti kericuan sepenuhnya rekayasa? Tidak selalu. Tetapi yang jelas oligarki tahu betul bagaimana mengubah amarah rakyat menjadi keuntungan politik mereka. Mereka mungkin tidak menyalakan api, tetapi mereka punya alat untuk mengarahkan kemana kobaran itu menyala dan siapa yang akan terbakar karenanya. Dan inilah tragedi terbesar bangsa kita. Bahkan ketika rakyat menjerit, oligarki tetap bisa duduk tenang, menyeduh kopi mahal sambil menghitung berapa kursi kekuasaan yang akan mereka menangkan dari kekacauan ini. Dalam setiap kericuan ada satu aktor yang sering kita lupakan, media, kamera, headline, breaking news. Semuanya bukan sekedar alat informasi, tapi senjata dalam perang persepsi. Coba perhatikan saat ribuan rakyat turun dengan tuntutan jelas, apa yang jadi sorotan, spanduk, orasi, atau gagasan. Tidak, yang ditampilkan adalah ban terbakar, massa berlarian, dan wajah aparat yang tegang. Kata yang selalu dipakai, anarkis, ricuh, mengganggu ketertiban. Dengan satu pilihan kata, makna sebuah perjuangan bisa diputar balik dari suara keadilan menjadi sekedar keributan jalanan. Media besar bukan berdiri di ruang hampa. Mereka punya pemilik dan pemilik itu punya kepentingan politik maupun bisnis. Banyak dari mereka justru bagian dari lingkaran oligarki itu sendiri. Maka jangan heran jika framing berita lebih sering melindungi elit ketimbang membela rakyat. Karena bagi mereka rakyat hanyalah rating, sementara elit adalah sumber kekuasaan. Inilah yang disebut manufacturing consent, penciptaan persetujuan semu. Rakyat digiring untuk percaya bahwa kericuan tak ada hubungannya dengan sistem busuk, melainkan hanya ulah segelintir perusuh. Dan setiap kali opini publik berhasil dialihkan, oligarki semakin kuat mencengkram. Lebih jauh lagi, media juga jadi alat untuk mengadu domba. Satu kanal berita menyorot mahasiswa yang disebut anarkis, kanal lain menyorot aparat yang dianggap brutal. Narasi ini menempatkan rakyat dan aparat di posisi saling curiga, padahal keduanya sama-sama pion di papan catur oligarki. Sementara rakyat adalah aparat sibuk bertikai, dalang sebenarnya tetap tak tersentuh. Namun ada celah harapan. Di era digital, monopoli narasi tak lagi absolut. Media alternatif, kanal independen, hingga jurnalisme warga mulai muncul. Smartphone bisa merekam kebenaran yang tak ditampilkan televisi. Media sosial bisa menyebarkan narasi tandingan meski rentan hoak. Inilah medan baru di mana oligarki tak lagi bisa sepenuhnya mengendalikan arus informasi. Pertarungan sebenarnya bukan hanya di jalan, tapi juga di layar. Perang persepsi adalah medan yang menentukan apakah rakyat sadar siapa dalang sebenarnya atau terus terjebak dalam ilusi yang disusun rapi oleh media besar. Dalam politik tidak ada peristiwa yang benar-benar tanpa motif, apalagi kericuan sebesar demo DPR.
Pertanyaannya sederhana, siapa yang paling untung? Kata kuncinya, ikuti jejak uang, maka wajah dalang akan perlahan muncul. Pertama, mari kita lihat ke proyek-proyek raksasa yang lahir dari kebijakan DPR. Setiap undang-undang yang diloloskan ada angka triliunan rupiah yang diperebutkan, dari izin tambang, konsesi lahan, hingga proyek infrastruktur. Bagi oligarki, setiap kursi di Senayan adalah investasi, dan setiap kericuan di luar gedung hanyalah distraksi agar transaksi di dalam gedung tak terganggu. Kedua, kericuan sering dijadikan alasan untuk mengetatkan keamanan. Anggaran aparat membengkak, pengadaan alat pengendali massa meningkat, dan kontrak pengadaan bisa bernilai miliaran. Siapa penyedia gas air mata? Siapa pemasok kendaraan taktis? Lagi-lagi jejak uang mengarah pada lingkaran bisnis yang bersinggungan dengan elit politik. Ketiga, jangan lupakan politik dagang sapi. Saat rakyat sibuk marah, elit bisa bernegosiasi dengan lebih leluasa. Ada yang menukar dukungan politik dengan proyek, ada yang menjual suara di parlemen demi kursi menteri. Ricuh di luar adalah asap, tapi di balik asap itulah terjadi di pesta jamuan kekuasaan. Dan yang paling licik, kericuan bisa dipakai untuk melemahkan lawan politik. Jika sebuah kelompok dianggap ancaman, cukup biayai provokator agar demo memburuk. Lawan akan dituding sebagai dalang, reputasinya hancur, dan oligarki tetap memegang kendali. Ini bukan sekedar teori konspirasi, tapi pola yang berulang di banyak negara, dan Indonesia bukan pengecualian. Jadi, ketika kita melihat ricuh di jalan, jangan berhenti pada wajah marah rakyat atau aparat. Lihatlah lebih dalam, siapa yang kantongnya semakin tebal, siapa yang kursinya semakin kokoh, siapa yang bisnisnya semakin lancar. Karena pada akhirnya kericuan hanyalah alat, tujuan sesungguhnya adalah uang dan kekuasaan. Setiap kali ricuh terjadi, ada yang selalu membayar harga paling mahal, rakyat kecil. Mereka yang datang dengan keyakinan bahwa suara mereka berharga, justru dipaksa pulang dengan paru-paru terbakar gas air mata. Mereka yang bermimpi tentang masa depan yang adil, justru tubuhnya terkapar di aspal demi menyuarakan keadilan yang tak kunjung tiba. Media akan menulisnya, headline besar akan terbit, tapi esok hari perhatian publik kembali bergeser, sementara luka rakyat tetap membekas. Pertanyaannya, apakah pengorbanan itu menjadi bahan bakar perubahan, atau hanya jadi tontonan sesaat dalam siklus berita? Kita sedang berdiri di persimpangan sejarah. Jalan pertama adalah jalan penyerahan diri, jalan yang menerima kenyataan pahit bahwa sistem sudah digadaikan kepada oligarki, bahwa rakyat hanya penonton yang tak pernah punya kendali dalam drama politik busuk ini. Jalan kedua adalah jalan perlawanan, tapi mari kita luruskan, melawan bukan berarti menghancurkan dengan amarah membabi buta. Melawan berarti sadar bahwa musuh kita bukan mahasiswa yang berbeda pandangan, bukan aparat yang berdiri di barisan depan, bukan sesama rakyat yang berbeda pilihan. Musuh kita adalah struktur yang menindas. Musuh kita adalah elit yang menggadaikan masa depan generasi. Musuh kita adalah oligarki yang menjadikan suara kita sekadar angka dalam transaksi politik dan kontrak bisnis mereka. Selama kita sibuk bertikai horizontal, saling curiga, saling hujat, saling lempar kesalahan, mereka di atas
tertawa puas, mereka yang menulis undang-undang sesuai pesanan, mereka yang menimbun kekayaan dari proyek-proyek yang tak pernah menyentuh rakyat, mereka yang menukar legitimasi dengan janji palsu. Inilah ironi terbesar bangsa. Rakyat yang seharusnya bersatu justru tercerai-berai, sementara oligarki menari di atas penderitaan kita. Dan sejarah selalu meninggalkan jejak yang jelas. Tidak ada perubahan besar yang lahir dari kenyamanan. Kemerdekaan bangsa ini tidak jatuh dari langit sebagai hadiah. Ia lahir dari darah, keringat, dan keberanian orang-orang yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Dari Tirto Adisurjo, Soekarno, hingga para mahasiswa yang menumbangkan rezim otoriter, semuanya tahu bahwa perubahan menuntut keberanian. Kini pertanyaannya, apakah generasi hari ini berani menulis ulang sejarah itu dengan cara baru, atau kita rela menyerahkan tongkat estafet kepada anak cucu kita dalam keadaan terikat, terjajah bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh segelintir orang dalam negeri yang menghisap kekayaan bersama oligarki global. Rakyat Indonesia masih punya pilihan. Kita bisa diam, menonton, membiarkan oligarki menulis masa depan kita dengan tinta keserakahan, atau kita bisa bangkit bersatu, menyadari kekuatan kolektif kita yang selama ini diremehkan. Jalan di depan penuh resiko, penuh luka, penuh ketidakpastian. Tapi satu hal pasti, jika kita memilih diam, mereka akan menang, dan sejarah akan mencatat di satu titik bangsa ini pernah punya kesempatan untuk bangkit, tapi ia memilih menyerah. Namun jika rakyat memilih melawan dengan kesadaran, persatuan, dan keberanian, maka oligarki bukan lagi takdir. Mereka hanya akan menjadi catatan kelam yang runtuh ditelan gelombang sejarah. Pertanyaannya tinggal satu, ketika saat itu tiba, apakah kita menjadi bagian dari perubahan, atau kita akan dikenang sebagai generasi yang menutup mata? Kita sudah menelusuri jejak dalang. Kita melihat bagaimana sistem ini bekerja. Dari ruang rapat berpendingin udara, di mana pasal-pasal dirangkai seperti komoditas dagangan. Dari meja bisnis para oligarki, tempat kontrak gelap ditandatangani, hingga ke jalanan penuh asap gas air mata, tempat rakyat menjerit demi keadilan. Satu simpulan pahit tak bisa dielakkan. Ricuh bukan kebetulan, ia adalah desain. Sebuah panggung besar yang dirancang agar segelintir orang terus meraup untung, sementara rakyat terus menjadi korban. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa mereka kendalikan sepenuhnya, yaitu kesadaran rakyat. Kesadaran adalah api yang sekali menyala tak bisa dipadamkan dengan gas air mata, dengan tayangan televisi yang dikendalikan, atau dengan narasi media sosial yang dimanipulasi oleh buzzer. Sekali rakyat sadar siapa musuh sesungguhnya, bahwa dalang bukan mahasiswa yang turun ke jalan, bukan aparat yang diperintah, bukan provokator murahan yang dibayar untuk membuat gaduh, melainkan sebuah sistem busuk yang menopang oligarki, maka panggung itu akan goyah. Boneka tak lagi menari jika benangnya diputus. Pertanyaannya yang kini berdiri di depan kita sederhana tapi menentukan. Apakah kita akan terus menjadi penonton yang pasrah, duduk
diam di tribun sejarah atau kita berani merebut pena, menulis babak baru dan menjadikan diri kita aktor utama dalam panggung bangsa ini? Kita tahu jawabannya. Perubahan tidak pernah datang dari mereka yang sudah nyaman di kursi empuk kekuasaan. Mereka yang kenyang tak pernah tahu lapar. Mereka yang kaya dari proyek negara tak pernah merasakan getirnya rakyat jelata. Perubahan hanya datang dari mereka yang berani berdiri, mengucapkan dua kata sederhana tapi berbahaya. Cukup sudah, rakyat bukan pion. Rakyat adalah pemilik sah negeri ini. Sejarah bangsa ini berputar dalam lingkaran dari penjajahan asing ke kemerdekaan, lalu kembali jatuh ke tangan elit baru, dari revolusi ke reformasi, ke rekayasa oligarki yang lebih halus. Tapi roda itu bisa dihentikan, ia bisa dipatahkan. Syaratnya satu: kesadaran kolektif, persatuan, keberanian untuk melawan. Dan perjuangan itu tidak selalu harus dimulai di jalanan penuh asap. Ia bisa lahir dari hal-hal yang lebih kecil namun nyata, yaitu menolak narasi palsu, menghentikan kompromi dengan korupsi sehari-hari, mendukung gerakan rakyat yang jujur, menuntut pertanggungjawaban tanpa rasa takut, karena setiap tindakan sadar adalah retakan kecil yang jika dilakukan bersama bisa meruntuhkan tembok raksasa oligarki. Demo DPR ricuh hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya bersembunyi di balik dinding-dinding megah, di ruang rapat yang tak pernah transparan, di kantong para oligarki yang gemuk oleh uang rakyat. Jika kita hanya sibuk pada gejalanya, penyakit itu akan terus tumbuh, lebih ganas, lebih berakar. Maka jalan satu-satunya adalah membongkar akar penyakit itu. Sistem yang timpang, elit yang rakus, oligarki yang merampok masa depan bangsa. Dan ingatlah sekali lagi, Indonesia bukan milik oligarki. Indonesia bukan milik segelintir elit yang duduk di Senayan atau di gedung pencakar langit di Jakarta. Indonesia adalah milik kita, ya rakyat. Dari Sabang sampai Merauke, dari nelayan di pesisir, petani di sawah, buruh di pabrik, hingga mahasiswa di kampus. Kita semua adalah denyut nadi bangsa ini, dan hanya kita rakyat yang punya kekuatan untuk menuliskan babak baru, babak yang lebih adil, lebih jujur, dan benar-benar berpihak pada manusia biasa, bukan segelintir penguasa. Pertanyaannya tinggal satu: ketika lembar sejarah berikutnya ditulis, apakah nama kita tercatat sebagai generasi yang menutup mata, atau generasi yang berani membuka jalan menuju Indonesia yang benar-benar merdeka? Ayo kita berjuang mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia.